Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Bu Wareh dan Mbak Mia Vido yang sudah hadir dan seluruh warga jemaat Pepantan Ringin Gong. Tetap patuhi peraturan dari pemerintah, tetap pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Ya, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa. Untuk doa pembuka, saya serahkan kepada Pak Kutik, Kutik prakteknya. Kepada Pak Kutik dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pak Marco. Kayak gitu, Pak Markotek. Mari kita sama-sama tunduk kepala untuk membuka perayaan sama ibadah pada sore hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dengan rasa syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu bahwa Tuhan telah bersama-sama kami di sore yang indah ini untuk merayakan Natal bersama-sama keluarga besar Pepandan Ringin Gong. Kiranya Tuhan terima kasih atas segala penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan ibadah bersama perayaan Natal di sore hari ini. Kiranya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perjalanan ataupun belum hadir. Kiranya Tuhan sertai juga supaya keselamatan dan kegembiraan yang kami rasakan juga dirasakan oleh saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara yang telah ditata oleh panitia dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya. Dengan Tuhan, seluruh doa kami hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat Pak Priyo prakteknya. Mari kita angkat satu pujian. Pujian putih. Yesus sayang kita semua.
Masih semangat? Ya mari kita sambut pujian dari adik-adik kita remaja. Pada adik-adik kita remaja dipersilakan.
Boleh tepuk tangan sekali lagi buat adik-adik kita. Walaupun masih kecil, tapi semangatnya untuk memuji Tuhan luar biasa. Acara selanjutnya penyalaan lilin yang akan diiringi dengan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Holiness. kepada Bapak Agung Wicaksono, dipersilakan. Penyalaan lilin yang ketiga kepada Bapak Wakirin, dipersilakan. Kepada Bapak Wakirin. Janjikan sekarang dan bangsa yang telah beroleh
Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tiada yang mustahil.
Sebelum kita menggumuli firman Tuhan pada sore hari ini, bersama-sama mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sebagaimana lagu yang telah kami kumandangkan ya Tuhan, kami yakin dan kami percaya tak ada satupun yang mustahil bagimu. Hal itu terbukti pada sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, dengan segala keterbatasan karena pandemi ini, Kau masih memperkenankan kami untuk bersama-sama merayakan Natal sore hari ini di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan hati-Mu, dan biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang menjagai kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau lah yang melayakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami ya Tuhan, biarlah setiap apa yang disampaikan boleh kami mengerti, kami pahami, dan boleh kami meteraikan dalam hidup keseharian kami. Ini kami Tuhan penuh dengan keterbatasan, sempurnakanlah doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius, pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23, kita baca secara bersama-sama nggih Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Di pepatah kita mengenal yang namanya tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Oleh sebab itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mia Fido Ordinasari. Saya mahasiswa praktek dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Jadi saya akan melaksanakan praktek kejemaatan di GKJW Jemaat Sidorejo, dan tentunya juga nanti akan praktek di pepantan-pepantan yang lain, dan kiranya Bapak dan Ibu saudara sekalian berkenan untuk membimbing saya dalam pelaksanaan stase ini. Terima kasih. Baik, pembacaan Injil Matius hari ini kita akan membicarakan tentang kelahiran Sang Mesias, sebagaimana tema Natal yang kita miliki bersama-sama Bapak Ibu. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saya akan mengawalinya dengan salah satu cerita Bapak Ibu, yang mungkin satu di antara Bapak Ibu di sini sudah mendengar cerita tersebut. Cerita ini berasal dari legenda Inggris, begitu Bapak Ibu, tentang seorang tokoh bernama Arthur. Jadi diceritakan seorang raja memiliki putra mahkota, tapi ternyata entah karena alasan apa sang raja menitipkan putra mahkota tersebut kepada orang lain. Lambat laun putra tersebut bertumbuh besar, tapi sayangnya dia diceritakan di sini merupakan sosok yang kecil, kurus, begitu Bapak Ibu, kurus dan kecil, dan dia akhirnya terus menggumuli, saya ini siapa, orang tua saya ini siapa, saya ini asalnya dari mana, karena tadi dia dititipkan oleh sang raja kepada orang lain. Lambat laun akhirnya sang raja mengalami sakit. Dia jatuh sakit dan kemudian bingung, siapa yang akan melanjutkan tahta kerajaan saya? Siapa yang akan mengatur seluruh pasukan-pasukan perang saya? Siapa yang akan melanjutkan tahta kerajaan besar di kerajaan ini? Sang raja akhirnya kebingungan dan dia menyesal telah menitipkan putra mahkota itu. Akhirnya dibuatlah sayembara, ditancapkan sebuah pedang, dan siapapun orang yang bisa menarik pedang tersebut dipersilahkan untuk melanjutkan tahta kerajaan sang raja. Semua orang mencoba mengikuti sayembara tersebut, mulai dari yang bertubuh besar, mulai dari yang berotot, mulai dari sampai bapak-bapak tua, semua berusaha mencoba menarik pedang tersebut. Tapi apa Bapak Ibu dan Saudara? Tidak ada satupun yang bisa menarik pedang tersebut. Alhasil semua orang akhirnya sudah tidak peduli, lama-kelamaan orang nggak peduli lagi dengan pedang yang tertancap tadi.
Sampai akhirnya datanglah seorang pria bertubuh kecil, kurus, yang bernama Arthur. Dia mau mencoba menarik pedang tersebut, tapi apa? Arthur ditertawakan oleh orang-orang yang bertubuh besar tadi, jenderal-jenderal, kapten-kapten sudah mencoba, nggak bisa, tapi ternyata Arthur ini berani sekali mencoba untuk menarik pedang tersebut. Alhasil dia tentu ditertawakan oleh yang lain. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata di sini diceritakan Arthur bisa menarik pedang tersebut. Akhirnya dialah yang akan melanjutkan tahta kerajaan sang raja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, melalui cerita ini kita bisa melihat bahwa seringkali kita meremehkan orang-orang yang kecil. Kita seringkali meremehkan anak-anak, kita sering meremehkan orang yang bertubuh kecil, kurus. Kita sering menganggap mereka nggak akan sanggup, mereka nggak akan bisa. Tapi ternyata Arthur menunjukkan itu. Arthur yang kecil, Arthur yang bertumbuh kurus, ternyata dia sanggup menarik pedang tersebut, Bapak Ibu. Seringkali kita meremehkan orang-orang yang kecil, kurus. Kita anggap mereka tidak akan bisa melakukan hal yang orang lain bisa. Tapi melalui teks kita hari ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa ternyata Allah hadir di dunia ini bukan datang dalam rupa orang yang bertubuh besar, bukan hadir dalam rupa bapak tua penuh wibawa, melainkan Allah hadir dalam rupa seorang bayi. Allah hadir dalam rupa seorang bayi yang kita tentu tahu ya Bapak Ibu, bayi itu jelas ringkih, rentan. Bayi itu nggak bisa minta apa-apa, yang dia bisa lakukan hanya menangis Bapak Ibu. Tapi kenapa kok Allah malah memilih hadir dalam rupa seorang bayi? Bukan dalam rupa seorang raja mungkin? Atau seorang kapten perang? Atau seorang imam-imam pada saat itu? Tapi kenapa Allah memilih hadir dalam rupa seorang bayi? Padahal kita tahu Bapak Ibu, bayi itu sangat rentan, bayi itu gampang sakit. Ngerti nggih Bapak Ibu? Kita orang dewasa sudah punya imun yang baik, sudah punya daya tahan diri yang baik, tapi berbeda dengan bayi. Ada penyakit apa? Bayi ini sangat rentan. Terlebih dalam kondisi pandemi ini Bapak Ibu. Kita tahu kalau anak-anak diharapkan untuk lebih diawasi, lebih dijaga, karena anak-anak ini memang menjadi pihak-pihak yang sangat rentan terhadap virus. Dalam hal ini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Allah hadir dalam rupa seorang bayi yang rentan, yang ringkih. Bahkan di perikop-perikop selanjutnya Bapak Ibu diceritakan lagi bahwa bayi Yesus ini hampir dibunuh oleh Herodes. Bahkan diceritakan di sini bayi Yesus diancam untuk dibunuh oleh Herodes. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Sang Mesias ternyata dengan keadaan dan dengan kondisi yang sangat-sangat rentan, sangat-sangat ringkih, sangat-sangat terbatas. Bahkan lebih dari itu kita juga tahu nggih Bapak Ibu, bayi Yesus terlahir di kandang domba, di palungan, bukan di hotel mewah atau bukan di suatu tempat yang layak, cuman di kandang domba. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah ini hadir dalam sosok Yesus, dalam sosok seorang bayi, dalam kondisi yang menyedihkan, dalam kondisi yang sederhana, dalam kondisi yang terbatas Bapak Ibu. Dalam hal ini kita bisa melihat Kenapa kok Allah memilih hadir dalam sosok seorang bayi dengan keadaan yang sedemikian, dengan keadaan yang terbatas, dengan keadaan yang menyedihkan? Kenapa Bapak Ibu? Tentu menjadi pertanyaan buat kita bersama. Kenapa dia tidak memilih hadir dalam seorang raja, imam, atau siapapun yang lebih layak menjadi seorang Mesias? Ini Mesias Bapak Ibu, orang yang akan memimpin kita. Tapi kenapa dia hadir dalam sosok seorang bayi yang lemah, yang ringkih, dengan keadaan kandang domba yang tidak layak, diusir dari beberapa penginapan karena satu dan lain hal, begitupun juga diancam oleh Herodes. Hal ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian,
Karena Allah hendak menunjukkan solidaritasnya. Allah mau menunjukkan kesetiakawanannya kepada kita, bahwa kehadirannya di dalam dunia ini, sebagaimana tadi lagu yang dikumandangkan adik-adik, karena cintanya kepada kita, Sang Immanuel hadir dalam dunia dengan kondisi yang sangat terbatas seperti kita. Hal ini mengingatkan kita pula dalam konteks pandemi ini. Kita sangat-sangat terbatas, kita sangat-sangat ringkih, kita sangat-sangat rentan Bapak Ibu. Hal itu ditunjukkan kenapa? Karena kita menggunakan masker, karena kita diwajibkan mencuci tangan, karena kita diminta untuk duduk-duduk berjarak, karena biasanya kita duduk mepet-mepet seperti biasa, tidak apa-apa. Tapi kali ini kita diminta untuk berjarak, kita diminta untuk menggunakan masker, face shield, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Hal itu menunjukkan kalau kita ini adalah orang-orang yang lemah, rentan Bapak Ibu. Kita mudah tertular, kita mudah terjangkit. Tapi dari pembacaan firman kita hari ini kita diingatkan bahwa Allah hadir dalam seorang Mesias. Dia turun ke dalam dunia dengan keadaan yang sama-sama rentannya dengan kita, sama-sama terbatasnya seperti kita, sama-sama penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Dia solidaritas, dia setia kawan dengan kita, umat yang dikasihi, yang dicintainya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merayakan Natal di tengah pandemi ini, di tengah pandemi yang cukup luar biasa nggih Bapak Ibu, di dunia, di Indonesia dengan skala yang sangat besar. Kita diingatkan, kita disadarkan bahwa ternyata Allah hadir melalui Sang Immanuel, sebagaimana tema Natal kita, yang menyertai kita, Immanuel yang menyertai kita. Dia hadir ke dalam dunia. Tapi lebih dari itu, ternyata dia bukan hanya hadir ke dalam dunia dan menyertai kita, tapi dia juga turut merasakan kesedihan, keterbatasan, keringkihan, dan kerapuhan kita manusia dalam konteks pandemi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merayakan Natal karena kita tahu, karena kita sadar bahwa Sang Immanuel menyertai kita, tapi sekaligus pada saat yang sama, ia juga turut merasakan kesedihan, kerapuhan, keterbatasan kita, dan segala ketakutan kita di dalam situasi pandemi ini. Selamat Natal dan selamat menghayati Sang Immanuel yang turun ke dalam dunia karena dia mengasihi kita, namun pada saat yang sama dia juga turut menderita dan merasakan kerapuhan dan keringkihan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Kami bersyukur ya Allah, bahwa sore hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh merayakan Natal, kami boleh memaknai, kami boleh menghayati kembali Natal-Mu. Kami boleh bersyukur Tuhan. Biarlah Natal ini boleh kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah Sang Immanuel. Engkau menyertai kami, tapi lebih dari itu, Engkau turut merasakan kerapuhan, keterbatasan, keringkihan kita. Engkau turut merasakan kesedihan dan keterbatasan kita, terlebih khusus dalam konteks pandemi ini, dalam keadaan pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk itu semua. Dan di dalam penantian akan pertolongan-Mu ya Allah, izinkanlah kami membawa keluhan dan pengharapan kami, serta doa-doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dan kiranya Tuhanlah yang menaungi hati kami, agar tetap setia pada identitas dan panggilan kita, agar di tengah dunia yang penuh persoalan ini, tetap boleh menjadi tanda cinta kasih dan pengharapan Tuhan. Kami pun bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk perjumpaan ibadah meski dalam keadaan yang sangat terbatas. Tapi sungguh Tuhan, kami percaya persekutuan ini Engkaulah yang memberkati dan menyertai. Demikian kami pun bersyukur untuk setiap orang yang berkenan melayani di gereja ini dalam ibadah sore hari ini. Kami bersyukur untuk para penatua diaken, tim acara, tim musik, tim multimedia, sound system, dan segala teman-teman dan semua teman-teman yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu,
Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan mengkuduskan setiap pelayanan dengan talenta kami masing-masing. Kami pun hari ini berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul, untuk anggota keluarga mereka yang saat ini mungkin terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Peliharalah setiap mereka yang saat ini sedang sakit dalam cinta dan kuasa Tuhan, agar pada saatnya nanti mereka boleh pulih, sembuh, dan kembali menikmati hidup bersama dengan keluarga mereka. Pun Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk pandemi virus corona yang masih akan terus kami hadapi beberapa waktu ke depan. Beri kami ketahanan ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk terus berjuang di tengah hidup yang sukar dan sulit ini. Kiranya kami terus setia bergantung pada kekuatan cinta kasih-Mu ya Allah. Kami yakin Tuhan, Engkau bekerja bersama-sama dengan kami. Kami yakin Tuhan hadir menyemaikan harapan dan mendorong karya cinta kasih di tengah kesulitan dan duka hidup kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang berada di garis terdepan penanganan virus ini, mereka yang setia, mereka yang bersedia melayani sesama di tengah pandemi ini, untuk semua usaha dokter, perawat, tenaga medis, pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan virus ini, mengupayakan obat, mengupayakan vaksin dan segala upaya apapun yang kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, kiranya Tuhan selalu menyertai, dan biarlah Tuhan sendiri yang selalu menguatkan dan berjuang bersama-sama dengan mereka. Ya Allah, inilah doa sembahyang kami, yang kami panjatkan bersama dengan doa-doa kami yang tak terucapkan dalam hati kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, saat ini kami meletakkan harapan kami kepadamu. Tapi kami yakin pengharapan kami tidak pernah sia-sia, karena rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami bawa doa ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat Saudari Mia Fido Ordinasari, SSI. Acara selanjutnya kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan diiringi pujian tertawa. Sorai bagi Yesus Tuhan kita,
Tuhan yang beri kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi kita tetap tertawa. Silakan untuk duduk kembali. Dan tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah Natal pada sore hari ini. Untuk doa penutup, saya minta kepada Bapak Dwi Santoso, dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada saat ini karena kemurahan-Mu dan cinta kasih Tuhan nyata di dalam hidup kami. Di dalam kami merayakan perayaan Natal pada saat ini ya Tuhan, bahwasanya Engkau telah meteraikan kami nama di atas nama, yaitu Immanuel di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun di masa pandemi begitu luar biasa, tetapi Engkau telah membungkus dan melindungi kami dengan kuasa Tuhan, sehingga Engkau jauhkan kami dari mara bahaya sakit penyakit seperti COVID-19. Benar-benar nyata di dalam hidup kami, terkhusus yang ada di Pepantan Ringin Gong. Dan kami yakin dan percaya karena Tuhan lahir di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, sehingga benar-benar nyata di dalam pekerjaan kami yang kami tekuni masing-masing, sehingga buah boleh membuahkan hasil yang luar biasa. Hingga pada saat ini kami telah mengumpulkan sedikit persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan itu dan boleh berguna untuk Pepantan Ringin Gong dan terkhususnya. Kiranya Tuhan bisa membalikan 2 kali lipat kali ganda bagi tangan-tangan yang dengan ikhlas memberikan persembahan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini ya Tuhan, walaupun di masa pandemi, kami boleh bisa merayakan Natal dengan sukacita di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga Natal pada saat ini boleh teringat di benak pikiran kami bahwasanya kelahiran Tuhan nyata. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong yang dekat, yang jauh, kiranya Tuhan bimbing kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga kami yang masih ada di rumah dengan keadaan selamat. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tadi saya dipeseni kalian majelisipun Pepantan Ringin Gong. Nggih. Oh, nggih. Niki ingkang makili saking Bapak Supartono. Monggo wedal kula aturaken. Persembahan untuk Natal pada saat ini 2.543.000 rupiah.
Nggih. Sukacita bagi Pepanthan Ringin Gong juga Induk Sidoarjo atas berkat yang diberikan Tuhan melalui tangan-tangan yang dengan ikhlas memberikannya. Bapak Ibu, ada pesanan tadi dari majelis saking Pepanthan Ringin Gong. Ngapunten niki mengke mboten dipun paringi napa? Konsumsi. Ngapunten nggih. Niki mengke mboten dipun paringi konsumsi, mengke jenengan dipun paringi wonten dalem mawon. Supados mengke ingkang mboten saged hadir saat ini bisa juga terbagi dengan rata. Mekaten nggih? Nggih. Matur suwun atas perhatiane panjenengan sedaya. Suwun. Terima kasih untuk Bapak Dwi Santoso yang sudah menyampaikan doa. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina dina wangi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina dina wangi gandol Gusti. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bisa joget bersama. Kita nyanyi bersama. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina dina wangi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina dina wangi gandol Gusti. Mula aku percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina pulangke gandol Gusti. Saben dina pulangke gandol Gusti, saben dina pulangke gandol Gusti. Terima kasih untuk semua warga jemaat Pepanthan Ringin Gong dan Ibu Ware beserta Mbak Mia Vido. Terima kasih. Selamat sore dan selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Misut pun berkati. Silakan duduk.
Terima kasih untuk semua warga Pepantan Ringin Gong dan seluruh Mulmet dan seluruh setelah berakhir acara kita pada sore hari ini, selamat Natal dan Tahun Baru dan selamat pulang. Hari Natal dan Tahun Baru, teman-temanku. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, kamu seluruh teman-temanku. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, kamu seluruh teman-temanku. Karena dapat kumpul kembali. Untuk seluruh hadirin jemaat Pepantan Ringin Gong diharapkan untuk berkumpul di depan untuk foto bersama. Sekali lagi untuk majelis Pepantan Ringin Gong dimohon untuk masuk ke gereja untuk foto bersama. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.